Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak Televisi, berjumpa kembali dalam program Siak Sehat, Hidup Sehat, Kebahagiaan Kita Bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian, Kabupaten Siak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar informasi kesehatan mengenai rahasia pemulihan cepat pasca operasi sesar dengan metode ERAX bersama dokter yang berkompeten tentunya di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak yang saat ini sudah berada bersama kita, yakni Dr. Yogi Ramadan, spesialis anestesi terapi intensif. Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, nanti kita akan berbincang lebih lanjut dokter mengenai pemulihan yang dilakukan pasca operasi sesar menggunakan metode ERAX. Selengkapnya tetap setia bergabung bersama kami dalam program Siak Sehat, Hidup Sehat, Kebahagiaan Kita Bersama. Ya, baik pemirsa Siak Televisi, salam sehat untuk Anda dimanapun berada. Semoga semuanya lancar dalam menjalankan aktivitas. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal kebersamaan, kita akan membahas mengenai materi kita atau tema kita pada hari ini mengenai pemulihan cepat pada metode ERAX pasca operasi persalinan sesar bersama dengan Dr. Yogi Ramadan. Iya. Baik, kita tahu bahwa operasi sesar ini dokter sering dianggap menakutkan dan menimbulkan rasa nyeri, terutama bagi pasien yang akan melakukan operasi persalinan begitu ya dok. Dan biasanya masyarakat juga menganggap bahwa dengan melakukan operasi persalinan sesar ini pemulihannya lebih lama begitu. Namun saat ini kita tahu ada metode terbaru nih ya dok, metode yang booming nih, juga kalangan artis begitu juga ya, sudah mulai melakukan metode persalinan dengan metode ERAX ini dan recovery-nya lebih cepat begitu, kemudian tidak menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Nah, hari ini yang akan kita bahas nih dok mengenai metode ERAX ini, seperti apa keamanannya, kemudian bagaimana pemulihan bagi pasien pasca operasi sesar ini. Yang pertama mungkin kita ingin mengenal dulu nih dok, apa itu metode ERAX ini dok? Baik, terima kasih. Metode ERAX adalah suatu metode operasi. Ini sebenarnya sudah lama kita kerjakan. Cuman baru booming itu pada saat masa pandemi COVID tahun 2020, bulan Maret yang tahun lalu. Sehingga pasien-pasien itu cenderung agak lama pulangnya. Karena kalau kita lama perawatan, maka ada resiko untuk terinfeksi antara satu pasien dengan pasien yang lainnya. Nah, jadi dokter-dokter ini berpikir bagaimana pasien ini cepat pulih dan cepat pulang agar tidak terkontaminasi dengan infeksi pada pandemi COVID kemarin. Nah, apa itu ERAX? Kepanjangan ERAX sendiri itu adalah Enhanced Recovery After Cesarean Surgery. Artinya pemulihan operasi yang lebih cepat pada operasi sesar. Nah, operasi sesar ini pada zaman dulu itu masa pemulihannya lama dan rasa nyerinya juga agak terasa lebih agak berat. Nah, dengan beberapa efek samping yang dikeluhkan beberapa pasien. Nah, dengan metode ERAX ini diharapkan operasi dengan ibu-ibu hamil yang menjalani operasi ini diharapkan efek sampingnya dengan minimal. Contoh, dengan minimal rasa nyeri atau yang dapat ditolerir. Kemudian penyembuhan atau masa pemulihannya juga lebih cepat karena mobilisasi juga lebih cepat. Nah, itu jadi dari metode ini tentunya memberikan recovery yang lebih cepat gitu. Iya, benar. Kemudian apa yang membedakan dengan operasi sesar biasa nih dok? Apakah mungkin itu dari obat-obatannya atau mungkin juga dari tekniknya yang dilakukan oleh para dokter nih? Ya, sebenarnya untuk operasi metode ERAX ini persiapannya hampir sama dengan metode operasi seksual sesaria yang biasa. Hanya saja kita melakukan pemberian perlakuan yang berbeda pada saat preoperatif. Nah, pada operasi yang biasa dibanding dengan metode ERAX itu masa puasanya itu agak lebih lama, misalnya 6-8 jam. Sedangkan pada metode ERAX ini kita dapat memberikan minuman karbohidrat non partikulat itu 2 jam sebelum pasca operasi. Jadi tujuannya apa? Yang pertama itu mengurangi kadar gula darah yang rendah sebelum operasi. Yang kedua, ibunya lebih bertenaga dan ibunya tidak haus. Kemudian pada saat intraoperatif itu kita melakukan tindakan pembiusannya itu dengan bius secara spinal atau regional setengah badan.
Nah, di situ kita juga menggunakan obat-obatan yang dosis yang minimal juga yang diperlukan pada saat untuk melakukan perjalanan selama operasi berlangsung. Yang kemudian kita menggunakan jarum yang lebih kecil biasanya. Nah, hal ini bertujuan untuk apa? Mengurangi sakit kepala atau efek samping pada penusukan jarum spinal pada saat dilakukan teknik operasinya. Nah, yang kedua, pasca operasinya bagaimana? Pasca operasinya juga lebih cepat recovery. Nah, pada saat pasien sudah selesai operasi, itu biasanya sekitar 1 jaman itu pasien sudah bisa mobilisasi ringan, bisa mengangkat kaki, menekuk kaki, dan sudah bisa beraktivitas untuk di tempat tidur sendiri. Dan pasca operasi pasien sudah bisa langsung minum atau makan. Nah, itu perbedaannya. Jadi lebih cepat untuk recovery dan mobilisasi, dan minimal nyeri juga. Karena kita menggunakan beberapa kombinasi multimodal analgesi atau anti nyerinya sendiri. Ya, tadi di awal dokter sudah mengatakan bahwa ada kondisi kedaruratan tertentu yang menggunakan metode ERAX nih. Yeah. Mungkin operasi atau pembedahan apa nih dok yang biasanya juga menggunakan metode ERAX selain sesar nih dok? Ya, baik. Metode ERAX ini sebenarnya tidak hanya terfokus pada operasi sesarian saja. Bisa juga dilakukan pada beberapa operasi seperti operasi prostat, operasi miom-miom yang kecil, kemudian operasi usus buntu. Itu bisa kita menggunakan metode ERAX asal dengan ketentuan tidak ada penyulit. Nah, di sini sangat penting peran dokter bedahnya atau dokter obstetrinya untuk mengevaluasi persiapan ibunya, apakah ini nanti selama intraoperasi bahkan operasinya akan memanjang atau berjalan seperti biasa. Nah, jika tidak ada komplikasi mungkin bisa kita lakukan metode ERAX sehingga pemulihan dan minimal rasa nyeri bisa kita capai. Oke, jadi berarti pada kondisi tertentu memang metode ERAX ini juga digunakan pada pasien pembedahan lainnya, begitu ya dok? Benar. Ya? Karena itu tadi tingkat resikonya kemudian juga harus diperhatikan seperti komplikasi penyakit lainnya, begitu ya dok? Iya, benar. Oke, kemudian di rumah sakit kita sendiri nih dok, di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Raffi Ansyah ini penerapan metode ERAX ini apakah sudah dilakukan bagi pasien baik itu kondisi darurat lainnya maupun pasien dengan pembedahan operasi sesar nih dok? Ya, baik. Untuk rumah sakit kita sendiri di RSUD Tengku Raffi Ansyah, metode ERAX ini sudah sering kita gunakan ya, terutama pada pasien-pasien yang bisa masuk indikasi. Nah, jika pasien-pasien itu tidak masuk ke ranah kontraindikasi, misalnya ada komorbid atau penyakit bawaan seperti penyakit jantung bawaan, itu kan mungkin terjadi komplikasi apabila kita lakukan dengan metode ERAX, atau pasien-pasien dengan perdarahan yang shock, itu tidak mungkin kita lakukan dengan metode ERAX. Nah, jadi sangat penting untuk evaluasi awal apakah pasien ini bisa kita lakukan metode ERAX atau tidak. Nah, sebaiknya operasi ERAX ini untuk sesar sebaiknya ini bersifat elektif atau kita rencanakan. Nah, pada kehamilan 37 minggu biasanya kan kita kontrol tuh kehamilan kepada dokter kebidanan. Nah, biasanya kan kita rutin kontrol pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pada biasa trimester ketiga pada kehamilan ke-37 minggu nanti dokter obginnya akan mengevaluasi lagi apakah ibunya memungkinkan untuk operasi ERAX ataupun tidak. Nah, seperti itu. Jadi tetap harus berkonsultasi terlebih dahulu. Ya, benar. Obgyn begitu ya dok ya. Oke, baik, nanti kita akan bahas kembali nih dok mengenai apa sih kelebihan-kelebihan lainnya dari metode ERAX ini bagi pasca operasi persalinan, seperti apa juga perawatan dan pemulihan bagi ibu yang baru siap bersalin nih dok ya. Iya, benar. Tetap setia bergabung bersama kami dalam program Siak Sehat Hidup Sehat, kebahagiaan kita bersama. Ya, baik pemirsa, kita masih dalam program Siak Sehat bersama Dr. Yogi Ramadan. Beliau spesialis anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Raffi Ansyah Kabupaten Siak, juga sebagai terapi intensif. Tadi beliau sudah banyak juga menjelaskan kepada kita mengenai bagaimana metode ERAX ini diterapkan bagi pasien, baik itu dengan kondisi pasca, maksud kami dalam kondisi persalinan dengan operasi sesar maupun kondisi darurat lainnya yang membutuhkan pembedahan dengan menggunakan metode ERAX. Nah dokter, kita ingin tahu juga nih, dan masyarakat juga di rumah ingin tahu nih dok, apakah metode ini sendiri aman nih dok digunakan, baik itu bagi
ibu yang melahirkan dengan operasi sesar metode ERAX maupun juga bagi bayinya, dok? Baik, terima kasih. Metode ERAX ini sangat aman digunakan dan sangat nyaman juga bagi ibunya. Karena apa? Karena kita sudah melakukan persiapan dari jauh-jauh hari sebelum melakukan persalinan ini dengan metode ERAX. Nah, persiapan apa yang diperlukan? Nah, seperti kita sampaikan tadi, sang ibu akan berkonsultasi dulu ke dokter obgynnya, dinilai apakah ibu ini cukup atau memenuhi kriteria untuk melakukan operasi dengan metode ERAX. Nah, ada beberapa kriteria untuk ibu dapat melakukan operasi dengan metode ERAX ini. Nah, yang pertama, tidak memiliki komorbid atau penyakit jantung bawaan atau kelainan tulang belakang, ataupun bayi mungkin kembar sehingga operasi akan jadi lebih sulit, atau ada tumor pada saat persalinan. Nah, tumor-tumor ini kadang pada saat persalinan ada juga tumor penyerta seperti miom atau kista. Mungkin terjadi penyulit operasi sehingga operasi akan berlangsung lama. Nah, mungkin pada kondisi-kondisi seperti ini tidak bisa kita lakukan dengan metode ERAX. Nah, seperti itu. Ya, jadi untuk ibu sendiri sebenarnya aman metode ini. Kemudian juga untuk bayi karena memang sudah berkonsultasi juga ya dengan dokter spesialis anak. Ya. Mungkin nanti untuk bayinya kan selain kita memeriksa kondisi ibunya, kita juga memeriksa kondisi janin pada saat kehamilan. Nah, kondisi janin pada saat kehamilan ini juga dinilai oleh dokter obstetrinya atau dokter obgyn yang kita kenal. Nah, jika kondisi anak baik, tentu akan disarankan untuk melakukan metode ERAX ini. Jadi, operasi lebih aman dan nyaman. Sehingga pada saat intraoperasi pun kita juga kolaborasi. Nah, baik dokter obgyn, dokter anestesi, dan dokter anak juga ikut bergabung dalam penanganan baik ibu dan anak. Jadi anak pun akan ditangani oleh dokter anak yang berkompeten di bidangnya. Oke, jadi itu salah satu ya dok kelebihan dari penggunaan metode ERAX ini. Nah, kita mau tahu nih dok mengenai biaya dari penggunaan metode ERAX ini sendiri seperti apa nih dok? Apakah lebih price begitu lebih mahal daripada tindakan operasi sesar biasa? Ya, baik. Untuk kita di RSUD Tengku Raffian ini, kita pembiayaan itu kan menggunakan BPJS ataupun juga Jamkesda kita kan sesuai kelas. Tidak ada penambahan biaya, insya Allah kita bisa kerjakan pada pasien di kelas berapapun, insya Allah kita bantu untuk mengerjakan dengan metode ERAX. Jadi ibu tidak perlu jauh-jauh lagi untuk ke luar daerah, hanya untuk operasi dengan metode ERAX, karena di Tengku Raffian kita juga sudah menerapkan metode ini. Insya Allah persalinan menjadi aman, lancar dan nyaman bagi ibu dan anak, dan suaminya juga cukup ikut tenang. Ya, kelebihan dari metode ERAX ini terutama bagi ibu nih. Kita tahu pasca melahirkan tentu ada kondisi-kondisi psikologis seorang ibu, apalagi mungkin yang baru punya baby begitu dok ya, punya bayi. Nah, ini apakah dengan metode ini sendiri bagaimana mobilitas dari ibu pasca melahirkan operasi sesar ini? Baik, tadi seperti kita ketahui metode ERAX ini memiliki banyak kelebihan dan keuntungan. Selain ibu aman, nyaman untuk melakukan persalinan ini, kita dapat menjalankan operasi ini ibu lebih nyaman. Karena apa? Kita memberikan perhatian khusus pada saat preoperasi, intraoperasi, ataupun pasca operasi. Nah, preoperasinya bagaimana? Nah, pada saat preoperasi, puasa ibu menjadi lebih singkat. Yang dulunya itu puasa bisa 6-8 jam, kita 2 jam juga sudah memberikan minuman karbohidrat non-partikulat yang bisa ibu konsumsi agar tidak terlalu haus dan mengurangi efek samping dari asam lambung yang biasanya dikeluhkan pada ibu-ibu atau pasien-pasien yang lainnya, operasi menjadi mual dan muntah. Nah, itu bisa kita kurangi dengan mempersingkat lama puasa. Nah, yang kedua, pada saat intraoperasi kita menggunakan jarum yang sangat kecil sekarang apabila kita menggunakan metode ERAX. Nah, sehingga efek samping untuk terjadinya sakit kepala pada saat pasca operasi itu bisa diminimalisir karena jarum yang kita gunakan itu juga sudah lebih kecil. Kemudian bagaimana pasca operasinya? Pemulihan pasca operasi karena terjadi mobilisasi yang cepat, ibu lebih cepat beraktivitas dan bisa melakukan aktivitas sendiri, itu lebih cepat bisa melakukan gerak tadi seperti saya jelaskan, bisa mengangkat kaki atau menekuk kaki itu lebih cepat. Jadi kalau mobilisasi lebih cepat, insya Allah recovery itu akan lebih singkat juga.
ya. Jadi Begitu. untuk ibu-ibu yang memang mobilitasnya tinggi nih dok, mungkin hanya dapat izin izin cuti melahirkannya sebentar nih. Jadi dengan metode ini mungkin sangat tepat gitu ya dok ya. Iya, untuk sangat menggunakan tepat. Metode ERAX pada saat persalinan. Iya. Mungkin yang terakhir nih dok, tipsnya bagi ibu-ibu di rumah yang pasca operasi menggunakan metode ERAX ini, untuk tips pemulihannya di rumah ini seperti apa nih dok? Baik, karena operasi persalinan ini adalah suatu proses operasi yang indah. Karena mengapa indah? Orang tua menanti kehadiran anak itu sudah lama dan juga sudah memeriksakan kandungannya selama 9 bulan. Nah, berarti anak yang dinanti-nanti sebagai kebahagiaan orang tua jika kehadiran anak ini. Nah, kita perlu perlakukan persiapan yang baik untuk operasi dengan persiapan tersebut, terutama dengan metode ERAX. Nah, bagaimana untuk pemulihannya agar lebih cepat? Nah, dengan metode ERAX ini kita mengurangi sebenarnya dosis obat pada saat pembiusan. Jadi mobilisasi lebih cepat, jadi sehingga recovery juga lebih cepat. Nah, artinya apa? Jadi kalau dia mobilisasi lebih cepat, tentu aktivitas ibu akan semakin cepat dan seluruh tubuh juga akan bergerak. Nah, ini mempermudah proses pemulihan. Yang kedua, untuk memproses cepat penyembuhan, kita juga bisa mengkonsumsi makanan tinggi protein. Apa contohnya? Kita bisa mengkonsumsi telur ataupun ikan gabus. Tapi dulu-dulu nih ada stigma di masyarakat, makan telur nggak boleh nih. Itu salah. Bila perlu kita makan telur itu lebih banyak pada pasca operasi, karena kita perlu zat pembangun atau anabolisme menggunakan protein yang tinggi seperti telur ataupun ikan-ikan seperti ikan gabus karena memiliki protein yang tinggi seperti itu. Jadi kemudian selain tadi untuk pemulihan atau tips di rumah nih ya dok, yang bisa dilakukan oleh ibu yang pasca persalinan menggunakan operasi sesar ERAX ini, juga mungkin bisa berkonsultasi juga melakukan pengecekan ulang ya dok ya, di rumah sakit begitu untuk pasca operasinya begitu ya. Iya benar. Oke, baik, terima kasih Dokter Yogi atas informasi yang disampaikan. Semoga masyarakat kita bisa mendapatkan pencerahan nih dok mengenai metode ERAX yang sangat banyak kelebihannya, terutama bagi ibu-ibu yang mobilitasnya cukup tinggi dan ingin cepat recovery ya dok. Iya benar. Bisa menggunakan metode ERAX di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafiansyah. Saya Desi Kawati, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, hidup sehat, kebahagiaan kita bersama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.